Nanti mungkin minggu depan itu ada tugas. Nah, hari ini nggak perlu presensi ya, karena kan cuman materi aja. Kalian yang mau record ini boleh gitu ya, dipersilakan. Yang enggak juga nggak apa-apa gitu ya, langsung nyatet. Nah, besok itu kalian ada dua timing kalian harus presensi. Jadi yang pertama itu jam 7 ya, jam 7 itu nanti kalian presensi. Terus jam 9 itu kalian presensi lagi. Ya, jadi yang pengganti, kalau ini untuk responsinya gitu ya, untuk responsi, kalian absen aja gitu. Kalau yang ini, yang jam 9 itu pengganti yang sekarang gitu ya, yang sekarang kita lagi ini, kalian presensi juga. Jadi ada 2 kali. Nah, nanti ini mekanismenya online ya. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu datang juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau ini di kampus juga nggak apa-apa. Cuma nanti mekanismenya online. Nanti saya share lagi linknya yang mana gitu ya untuk online besok. Gitu ya, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk mekanisme online dulu? Nggak ada ya, aman. Oke. Kalau hening berarti nggak ada. Oke, kalau gitu saya masuk ke materi dulu sebentar ya. Kemarin kita kan udah belajar tentang anti diferensial ya. Sebetulnya kenapa sih gitu ya kita tuh belajar tentang anti diferensial gitu ya. Kalau anti diferensial itu kan sebetulnya adalah posisi di mana kita membalikan suatu persamaan atau suatu grafik. Nah, kalau dicontohkan gitu ya, ini saya masuk ke halaman ini, mungkin teman-teman mau buka itu di sini ya, di subbab 3.8 nanti turunan halaman 201. Ini sudah saya share sebenarnya di e-learning ya, kalau teman-teman udah lihat gitu. Di e-learning itu udah ada, jadi bisa dilihat di sana. Nah, di sini ada pendahuluan, ada subbab namanya pendahuluan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu adalah kita nanti mengintegrasi gitu kan ya. Ini adalah menganti diferensial ya. Persamaan diferensial ini lawannya dari yang anti diferensial kemarin gitu ya. Kemarin kan kita menganti diferensiasi gitu. Sekarang kita menggunakan persamaan diferensial ini gitu ya. Contohnya kayak gini. Kita kemarin kan bentuknya formatnya begini nih ya. Yang ini ya, ini nggak perlu dicatat yang ini. Ini saya kasih tahu dulu, kemarin kita formatnya seperti ini. Jadi kalau kita punya ada integral gitu ya, integral Leibniz, kemudian kita punya persamaannya, kita pasang dengan dx gitu ya, kemarin kita kerjakan. Kemudian kita jadikan f besar gitu ya, kemarin formatnya ditambah dengan c gitu ya. Nah, kalau menurut definisi ini gitu ya, selama gitu ya dari f aksen besarnya ini sama dengan persamaan yang kita kerjakan kemarin, berarti dalam bahasa turunan itu sebenarnya setara dengan ini. Ya, bener nggak? Kemarin itu kan kita punya ini ya, persamaan ini terus tambahkan dx gitu ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita tuliskan dengan format yang sama gitu ya, dengan bahasa yang lebih sederhana kan sama aja kayak kita tuh naruh d-nya di depan f besar ini, ya nggak? Ya, cuman bedanya kan kalau kemarin kalian nulisnya pakai Leibniz gitu ya, pakai ada s-nya gitu ya. Nah, ini sama aja, cuman kita pindahkan si dx-nya ini ke depan. Gitu ya. Format penulisannya seperti ini, gitu ya. Nah, ini kan artinya kita mendiferensialisasi gitu ya, atau mendiferensialisasi dulu yang ada di dalam persamaannya itu untuk diintegralkan. Ya, kalau kalian pikir-pikir kan sebenarnya yang kita kerjakan kemarin sama aja kan ya, gitu ya. Oh, berarti di dalam integral itu ada diferensial lagi gitu ya. Anda mendiferensialkan gitu. Nah, ini makanya kalau kita ubah bentuknya seperti ini, itu dia jadi fungsi persamaan diferensial gitu. Kita boleh menyebutnya diferensial. Nah, kapan sih kita pakai persamaan diferensial ini? Ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau kita punya grafik nih ya, kalian lihat ini sebenarnya grafiknya yang awal itu adalah yang ini nih, yang merah nih. Yang ini nih. Sini nggak kelihatan sih warnanya.
Kalau yang berwarna itu dia kelihatan. Awalnya itu sebetulnya yang ini nih, ya grafiknya. Nah, dia punya persamaan ini, gitu ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Nah, yang ingin dicari dari contoh 1 itu cari persamaannya gitu ya. Sebetulnya bisa nggak ya kalau misalnya kita punya grafik seperti ini, kemudian dari kurva itu ya yang melalui ini titik minus 1, 2 itu berarti kan titik yang di sini ya. 1, 2 dan yang kemiringannya pada di titik kurva itu ya, kemiringannya tuh berarti di sini ya. Ini ini kemiringannya dari sini ya. Ini kemiringannya segimana gitu ya. Nah, sama kali dengan 2 titik absis di situ. Nah, kalau kita menggunakan dengan kaidah persamaan diferensial ini gitu ya, itu artinya sama aja kalau gitu ya, pertanyaan ini tuh menunjukkan bahwa kalau kita punya yang seperti ini gitu ya, kira-kira misalnya kita ingin mengembangkan kurva-kurva yang lain seperti yang di bawah itu, ya seperti apa? Nah, inilah makanya kita menggunakan persamaan diferensial. Oke, sebentar saya nge-mute dulu ya. Sebentar ya, saya minta waktunya 10 menit. Ya, punten tadi ada gangguan sebentar ya. Saya lanjut ya. Oke. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, tadi kita punya fungsi gitu ya. Kita pengen tahu nih fungsinya kalau gitu ya. Syarat yang harus berlaku di setiap titik X dan Y. Ini yang tadi ya, X dan Y. X dan Y-nya pada kurva adalah ini. Ya. Jadi kalau kita pengen cari fungsinya, ya sudah pasti yang persamaan yang persamaan ini gitu ya, Y ini gitu ya, itu adalah fx-nya. Jadi boleh kita kita tuliskan ya di soal pertama. Kalau soalnya seperti ini berarti y gitu ya, atau integral ini gitu ya sama dengan di sininya fx gitu ya. Y-nya adalah sama dengan fx gitu ya. Y sama dengan fx gitu ya, tulisannya seperti ini. Nah, berarti kalau Y sama dengan fx ya kita sudah tahu tadi dari gambar bahwa persamaannya adalah itu ya x kuadrat, berarti seperti ini gitu ya. X kuadrat ditambah C. Jangan lupa konstantanya gitu ya, karena kita nggak tahu ini dia turunan apa diferensial, pokoknya kita tambahkan dulu C konstanta gitu ya, dengan harapan berarti ada. Nah,
dari sini gitu ya, karena kita ingin tahu tadi ya, nyari sampai ini nih yang yang grafik-grafik selanjutnya ini gimana ya. Nah, ini kita turunkan ya. Dari dy per dx ini kita turunkan kan berarti jadi 2x gitu ya. Nah, ini makanya ini yang kita sebut dengan fx gitu ya. Nah, dari situ ya kita tuliskan lagi di sini ya, karena kita ingin cari integralnya, jadi kita tuliskan di sini. Ini 2x-nya masuk ya, jadi 2x plus c. Loh Bu, ini udah diturunkan, tapi kok integralnya nggak hilang? Loh, kita baru menurunkan aja gitu ya tadi. Jadi kita hanya menurunkan dulu persamaan yang ada di gambar ini gitu ya, x kuadratnya itu kita turunkan. Ya, belum kita integralkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah diintegralkan, toh dia formatnya juga nilainya sama gitu ya dengan yang tadi. Nah, ini yang tadi saya maksud bahwa penulisan gitu ya dalam persamaan diferensial itu bisa ditulis dengan D-nya di depan gitu ya, D-nya ada di depan gini. Gitu ya. Nah, Bu, berarti sebenarnya sama aja gitu ya. Cuman ini ingin menunjukkan persamaan diferensial itu bahwa gitu ya, garis-garis yang ada di sini gitu ya, ini kan ada banyak garisnya, ada garis 1 gitu ya, ada garis 2, garis 3 dan seterusnya, itu merupakan hasil dari integral dan diferensiasi di sini. Gitu ya, integral dan diferensiasi di sini. Nah, ini metode itu tadi metode 1 ya, ada dibolak-balik. Nah, metode 2 itu dia bisa dengan yang ini yang sama ya, dengan kemarin Altaf, kalau nggak salah Altaf pakai metode ini juga di yang kita pakai di anti diferensial, ini sama gitu ya. Jadi dy dia sama dengan 2x dx gitu ya. Hasilnya sama-sama gitu ya. Hasilnya seperti itu juga. Nah, sisanya kalau misalnya kita ingin masukkan gitu ya nilainya sih. Tadi kan X-nya sama dengan min 1 ya, terus Y-nya sama dengan 2, kita masukkan, yaitu bisa disimpulkan bahwa berarti ya ini kan 2, berarti ini bisa pindah ruas ya si C-nya gitu ya. Kita bisa tahu nilai C-nya itu berapa gitu ya. Atau konstantanya itu berarti berapa. Kalau dia pindah ruas berarti si konstantanya berapa ini 1 ya. Berarti konstantanya 1 ya. Iya, konstantanya 1. Oke. Nah, nanti mohon dibaca gitu ya yang ini kayak ini kan ada dia penjelasan tentang untuk nilai-nilai yang unknown gitu ya. Artinya unknown itu kita nanti akan bertemu seperti ini gitu ya, persamaan-persamaan yang di mana Y-nya itu kita tidak ketahui gitu ya, X-nya tidak kita ketahui, maka dua-duanya gitu ya, yang tadinya kita anggap dengan diferensial seperti ini kita masukkan ke dalam persamaan gitu ya, kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi sesuatu yang baru gitu ya, jadi sesuatu yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah, Bu, bedanya apa berarti persamaan diferensial yang kemarin kita pelajari gitu ya dengan yang hari ini kita pelajari? Sebenarnya simple. Kalau persamaan diferensial yang kemarin itu kita cari gitu ya, untuk kita selesaikan biasanya dari istilahnya dari persamaan-persamaan yang ada didiferensialkan gitu ya, terus ya udah gitu ya, selesai. Tapi kalau persamaan diferensial yang ini gitu ya, ini adalah persamaan diferensial yang nantinya si X dan Y ini bisa disubstitusikan dengan angka yang lain. Berarti tujuannya gitu ya, tujuan dari persamaan diferensial ini ya, adalah untuk mencari titik koordinat. Untuk mencari titik koordinat. Nah, nanti nyambungnya gimana? Nanti yang nyambungnya di SC ini baru kebayangnya SC1, SC2 gitu. Tapi untuk sekarang, kenapa kita mau cari titik koordinat? Gunanya untuk apa? Ya. Nah, gunanya kita pertama ya tadi udah untuk nyari nilai C itu ya. Yang kedua adalah kita gitu ya bisa menggunakan persamaan itu untuk diaplikasikan kepada ini ya, nilai jarak, kecepatan sama percepatan gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman yang di
sebelum ini pendidikannya SMA gitu ya atau SMK mungkin pernah diajarin gitu ya, bahwa percepatan sama ini jarak itu sebetulnya dia adalah integral gitu ya, integral dari yang sebelumnya. Jadi S gitu ya, itu integralnya adalah kecepatan gitu ya. Kalau S itu integralnya kecepatan gitu ya, V itu kecepatannya, integralnya adalah percepatan. Gitu ya, kalau kalian pernah ingat. Nah, fungsinya dari fungsinya dari kita tahu persamaan diferensial tadi gitu ya, mensubstitusikan segala macam supaya kita bisa mengetahui nilai dari si jaraknya itu berapa gitu ya, V-nya itu berapa, percepatan itu berapa. S, V, dan A ini bisa diganti dengan X, Y, dan Z gitu ya. X dan Y gitu, nggak Z, Z nggak ada. Ya, Z itu sebenarnya kalau di dalam fisika momentum itu dia adalah waktu ya, tapi kita belum bahas ke dimensi sana dulu gitu ya. Kita masih anggap T-nya itu adalah Y. Jadi ini adalah X gitu ya. Ini adalah X ya. Ini adalah X, ini adalah X. Ini jarak. Oke. Nah, kalau dijabarkan dalam grafik gitu ya, mungkin seperti ini ya. Ini ke sana adalah jarak gitu ya, mungkin ini S gitu ya, di sini adalah T. Nah, ini adalah yang persamaan yang S dalam kurung T ini ya. Sorry, saya kebalik. Ini S, ini T. Ya. Jadi persamaannya adalah S dalam kurung T. Ya, atau kalau misalnya nanti kan dari jarak ini ya, misalnya saya punya jarak gitu ya, bahwa mobil saya bisa apa tuh unmute. Ya, jadi misalnya saya punya mobil gitu ya, dia punya kecepatan misalnya dia bisa punya kemampuan untuk menempuh jarak gitu ya 60 misalnya ya di detik dalam menit, ini misalnya dalam menit ya, dalam kurung menit gitu ya. Saya punya misalnya si kendaraan itu di menit pertama itu dia bisa melaju sepanjang 40 km gitu. Kilometer 40 meter. Ini dalam meter ya. Jadi ini 40 meter gitu ya, misalnya dia ada di titik sini. Nah, kemudian di menit kedua gitu ya. Menit kedua dia bisa menempuh gitu ya, jaraknya dia di titiknya udah ada di 60 gitu ya, 60 meter. Nah, ini kita titik juga. Nah, ini gitu ya, kalau misalnya masih dalam titik seperti ini, koordinat gitu ya, biasanya kan kita taunya kemarin adalah F sama F dalam kurung X gitu ya. Ini adalah fungsi gitu ya, yang F-nya ini, yang ini adalah yang ada di sini gini ya, horizontal gitu ya, grafik sumbu X. Nah, kita cuma tinggal mengganti gitu kan ya. Yang ini jarak gitu ya, F-nya adalah jarak, yang ini adalah X-nya adalah T. Kira-kira sama. Nah, kalau gitu ya, dia punya menambah ibaratnya dimensi gitu ya. Kalau kita tahu, kita kan tadinya punyanya titik nih ya. Tapi kemudian kita ingin menarik garis gitu ya, misalnya dari titik yang ini yang di menit pertama ke menit yang kedua. Ini akhirnya dia punya kemiringan gitu ya. Ada yang namanya di sini perubahan kecepatan. Ini namanya perubahan kecepatan. Di sini nih dia berubah kecepatannya. Nah, perubahan kecepatannya tuh berapa? Ya kamu cari tahu kemiringannya ini berapa gitu kan ya. Kalau kita pengen tahu, ini kemiringannya nih segini gitu ya, M sama dengan sekian gitu ya, Anda cari tahu. Nah, ini gitu ya, yang kamu cari tahu kemiringannya ini adalah bentuk dari integral dari S gitu ya, yang kita sebut dengan V dalam kurung T. Itu. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan
kecepatan. Nah, kalau percepatan gimana gitu ya? Kalau percepatan itu beda lagi. Kita punya misalnya grafik lagi. Kita sudah tahu nih, Bu, kita sudah menitik-nitik nih. Misalnya ini ada titik 3 gitu ya. Ini ada kecepatannya lagi, Bu, segini gitu ya misalnya ya. Ini dia 80 gitu misalnya. Oke, kita sudah tahu bahwa ternyata dia kalau kita kurangin ini 80 kurang 60 kurang 40 ini rata-rata berarti 20 ya selisihnya ya. 20 meter ya. Berarti kita tahu bahwa kecepatannya dia rata-rata gitu ya. Ini kita bikin lagi grafik baru gitu ya. Misalnya ini di sini tetap time gitu ya. Ini adalah V atau kecepatan. Ini kita udah masuk ke persamaan tadi ya, integralnya dari S yaitu V dalam kurung T. Nah, misalnya kita udah tahu nih tadi kecepatannya itu dia naik setiap menit ya, setiap menit itu kecepatannya adalah 20 per menit gitu. Jadi dia kecepatannya di sini di menit pertama dia 20. Ya, oke, ini dia menit pertama itu dia kecepatannya 20 meter per menit gitu ya misalnya, meter per menit. Oke, di sini dia menit pertama. Nah, ternyata gitu ya kalau kita lihat lagi dia di menit kedua kecepatannya itu nggak 20 meter per menit gitu. Dia berubah lagi loh, kecepatannya ternyata dia naik jadi 40 meter per menit gitu ya. Ini dia naik. Berarti dia tadinya di sini, dia tadinya di sini. Ya, dia tadinya naik. Terus naik lagi Bu di menit ketiga gitu misalnya, atau dia turun di menit ketiga dia turun misalnya jadi 30. Ya, misalnya dia di sini jadi 30 gitu. Dia di sini turun jadi 30. Nah, kalau kita gambarkan di sini gitu ya, kecepatan ini dia naik gitu ya, ini dia turun. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau di grafik yang pertama itu kan S dalam kurung T gitu ya, berarti jarak ya per waktu gitu ya. Kalau kita ingin nyari V. Tapi ketika kita di VT ini ya, kita sudah mengplot lagi kayak gini, ternyata dia ada perubahan lagi. Ya, artinya gitu ya, misalnya ini dari menit 1 tadi ya, menit 1 itu 20 meter per menit gitu ya. Terus di yang kedua dia 40 meter per menit. Ya, ini dia terjadi perubahan kecepatan hanya dalam waktu 1 menit. Gitu. Artinya dia ada perubahan kecepatan. Kamu bayangkan kamu nyetir mobil atau nyetir motor gitu ya, di menit pertama kamu konstan 20 meter per menit aja terus ya. Terus tiba-tiba di jalan kamu lihat ada ini dikejar gitu ya, misalnya aku dikejar sama orang nih karena nyerempet gitu misalnya, terus kamu naikkan kecepatan kamu jadi 40 meter per menit. Nah, itu yang disebut dengan percepatan gitu ya, itu yang disebut dengan percepatan. Nah, itu adalah suatu integral lagi ya, kita sebutnya dengan A dalam kurung T. Nah, percepatan itu adalah kemiringan ini ya, yang tadi kita jarak perubahannya dari sini ke sini gitu ya. Nggak kelihatan, dari sini ke sini gitu ya. Itu ada perubahan lagi gitu ya, ada perubahan kecepatan lagi. Nah, kalau kecepatan yang tadinya adalah satuannya gitu ya. Saya ke bawah aja. Kecepatan, kalau misalnya tadinya kecepatan itu satuannya adalah S gitu ya, S itu jarak per T gitu ya. Nah, A gitu ya, itu adalah sama dengan V gitu ya. V itu kecepatan dibagi T lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat konsep ini kan mirip ya sama konsep integral gitu ya. Konsep integral itu kamu punya nilai 2. 2x gitu ya. Kalau kamu pengen naikkan atau integralkan berarti ini jadi 2x, x-nya ini 1 ditambah 1 gitu ya. Ini jadi 2 ini jadi 1 ditambah 1 gitu ya. Ya, artinya jadi 2x pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat konsepnya sama ya.
Ini ya, ini cuman dibagi gitu ya, dibagi dari atas terus dibagi ke bawah. Ya itu sebetulnya S sama kecepatan, jarak sama percepatan itu adalah integral dari yang sebelumnya. Ya, nah ini makanya persamaan diferensial itu bisa dipakai untuk mencari ini masalah benda-benda jatuh. Jadi masalah benda jatuh gitu, pemisahan variabelnya seperti apa. Nah, bisa dipelajari dari contoh yang ada di sini gitu ya. Kira-kira ininya seperti apa. Nah, ya ini percepatannya. Kalau ini percepatan ya, ini percepatan radian ya. Ini karena bergeraknya dia ceritanya muter. Kalau yang contoh 4, kalau yang ini dia pergerakannya bendanya jatuh. Jadi kalau ini dia percepatannya bentuknya melengkung. Ya, jadi benda ini kamu lempar gitu ya, benda itu kan melempar nggak lurus ya. Kalau kamu ini manusianya kamu nih, kamu lempar benda itu kan nggak lurus begini ya. Tapi dia pasti bendanya itu pasti melengkung gitu. Minimal kalau misalnya kamu lemparnya lurus gini, dia pasti melengkung gini ke bawah gitu ya. Nah, melengkungnya ini dari kecepatan ini kecepatan V1 sekian, ini kemudian V2 gitu ya, ini kemudian V3. Nah, ini turun. Nah, ya percepatannya juga mulai turun. Nah, itu yang kita sebut dengan integral. Itu bisa dipecahkan dengan persamaan diferensial ini gitu, persamaan diferensial yang ada integralnya ini ya. Tuh. Nah, saya harap di catatan, nah ini saya ngomongin catatan ya, nanti catatannya akan saya nilai lagi. Untuk teman-teman yang mungkin kemarin dapat nilainya kurang gitu ya, mungkin bisa dievaluasi kenapa ya saya catatannya kurang gitu ya dihitungnya. Mungkin ada beberapa yang tidak masukkan latihan soal kemarin gitu ya, nggak ada. Terus ada juga yang mungkin nyatetnya kurang lengkap, ada juga yang nyatetnya sembarangan gitu ya, asal jadi gitu ya, asdi. Nah, mungkin nanti bisa dievaluasi lagi kalau ingin dapat ditingkatkan nilainya. Nanti bisa lihat teman-temannya yang dapat nilai bagus itu kira-kira gimana. Ini memungkinkan kok untuk satu kelas itu dapat nilai yang sama gitu ya, semuanya 90 kalau catatannya lengkap dan bagus gitu ya semua. Jadi nah ini saya ingin Anda mencatat gitu ya, untuk yang kali ini adalah pertama tolong dicatat yang ini persamaan diferensial itu apa gitu ya. Nah, saya tandain ini. Ya, ini persamaan diferensial itu apa? Silakan nanti dituliskan gitu ya supaya sekalian baca. Kemudian percobaan yang contoh 1, tapi yang ininya nggak usah ditulis ya, syarat yang harus berlaku bla bla bla. Cukup pelajari aja ininya ya, kalian tulis. Itu seperti apa gitu ya, metode 1, metode 2 itu gimana gitu ya. Kemudian ini gambarnya silakan nanti digambar juga. Kemudian ya saya pengen Anda memahami ini, tapi sebenarnya nggak perlu ditulis ya. Tolong dirangkum aja gitu ya. Jadi yang ini gitu ya, tapi dirangkum gitu ya. Tolong dirangkum aja pendapat kamu gimana gitu, dalam catatan. Kemudian pemisahan variabel nggak usah, ini Anda pelajari aja. Nah, tolong bahas ini ya, tulis contoh 2. Nah, nanti contoh 2 itu full ya sampai sini. Contoh 2 itu full sampai bawah ya. Sampai bawah. Apa dulu? Oh, sorry. Kepencet. Itu terus. Nah, terakhir ini yang contoh 3. Ini untuk yang persamaan diferensial ya. Masalah benda jatuh ini. Itu dicatat untuk yang persamaan diferensial. Nah, misalnya nggak usah, boleh dibaca-baca aja, ya hanya konsep. Saya cuma pengen ngenalin bahwa itu tuh dipakai gitu ya, di kecepatan dan percepatan. Nah, next kita masuk sebentar ke ini ya, nanti 30 menit lagi mungkin ya, atau 20 menit lagi. Nah, kita masuk ke masalah integral tentu. Jadi, yang kita pelajari kemarin gitu ya,
yang teman-teman semua kemarin pelajari dicatat gitu ya, itu yang kita pelajari itu sebetulnya adalah bentuk integral tak tentu. Ya. Jadi kenapa disebut integral tak tentu gitu ya? Karena dalam integral tak tentu gitu ya, itu kita tidak mengenal tentang grafik. Ya. Jadi integral tak tentu itu adalah sesuatu yang persamaan yang muncul itu akibat bukan dari grafik gitu. Jadi sesuatu persamaan yang muncul kayak misalnya, oh saya cuma pengen tahu nih gitu ya, kalau misalnya teoremanya dasarnya gitu ya. Oh kalau misalnya persamaan ini ditambahkan dengan ini itu jadi gimana gitu ya. Integral tak tentu itu sebetulnya kita belum bermain ke grafik gitu ya. Nah, kayak kita mau kayak ini juga tadi ya, kecepatan sama percepatan itu kan kita sebenarnya nggak terlalu butuh grafik, tapi kita udah tahu gitu ya bahwa kalau misalnya ada kendaraan gitu ya, kayak tadi kendaraan itu melaju 20 meter per second gitu ya misalnya. Ya 20 meter per second terus kemudian dia naik jadi kecepatannya naik jadi 40 meter gitu ya. Artinya kan dia ada ada kenaikan gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan gitu ya bahwa dia 20 V gitu ya ditambahkan dengan 20 ya, ini selisih antara 40 dan 20, jadi 20 gitu ya, ditambahkan 20. Nah, ini kan bisa jadi suatu persamaan gitu ya, tanpa kita harus menggambar si grafiknya. Ya. Nah, kalau di integral tentu, gitu ya, ini kita masuk ke integral tentu. Integral tentu itu biasanya umumnya dia digunakan untuk sesuatu yang memiliki luas. Ini makanya pendahuluan dari integral tentu itu kita bahas tentang luasan dulu. Ya. Jadi kalau dari persamaan yang ada gitu ya, kita punya daerah yang perlu kita bahas gitu ya, perlu kita hitung bidangnya secara geometri gitu ya. Maksudnya geometri itu gimana? Artinya kita menggunakan pendekatan-pendekatan khusus gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini gitu ya, ini contohnya ya, dia memunculkan dua pemikiran terpenting gitu ya di sini ya. Dua pemikiran terpenting dalam kalkulus. Jadi dia mencari garis singgung dari turunan. Jadi kita udah tahu bahwa nanti kita punya luas ini nih gitu. Kalau misalnya kita ingin integralkan atau kita ingin turunkan gitu ya, itu seperti apa gitu ya si grafiknya. Nah, pengaturannya sebenarnya kalau untuk yang luas itu cukup sederhana ya. Yang penting kalian memenuhi 5 sifat. Nah, ini tolong dicatat ya. Ini saya kasih biru ya. Artinya biru ini berarti Anda artinya harus mencatat ini gitu ya, supaya kalian tahu bahwa gitu ya, ini masukkan ke catatan bahwa gitu ya, kalau luas daerah itu nggak boleh negatif. Ya iyalah kalau kita namanya punya luas daerah, kamu nggak pernah dengar kan misalnya luasnya Itenas itu minus 15 hektar gitu ya, kan nggak mungkin. Minusnya gimana gitu ya, kecuali kalau bidang yang dimaksud itu adalah hanya untuk menunjukkan elevasi gitu ya. Mungkin kalian udah pada tahu gambar teknik gitu ya. Kalau elevasi itu kan dia ada minus, tapi minusnya itu karena dia di bawah dari garis normal gitu ya. Di bawah garis istilahnya garis 0 gitu ya. Kalau ini 0, ini di bawah itu kan berarti minus gitu ya. Ini semua minus. Tapi kalau di dalam matematika daerah rata itu nggak boleh ada bilangan real atau ya bilangan yang negatif gitu ya, bilangan yang tidak real gitu. Jadi semuanya adalah real. Kemudian yang kedua, luas segi 4 adalah hasil kali panjang dan lebar. Ini jelas ya, keduanya diukur dalam satuan yang sama. Jadi nggak, maksudnya gini, kita punya satuan daerah gitu ya, ini misalnya kotak gitu ya. Nah, ini kotak ini kalian ukur misalnya kita kalikan nih, yang ini 20 meter gitu ya misalnya, yang ini 10 cm. Terus kalian mengalikan ini 20 kali 10 cm itu nggak boleh. Teman-teman yang udah pada tahu gambar teknik harusnya tahu lah ya, itu nggak boleh gitu. Ini tidak boleh. Ini maksudnya dari
yang nomor 2. Jadi kalau kalian ingin menghitung luasan itu selalu diseragamkan satuannya. Tapi biasanya kalau dalam bahasa kalkulus atau matematika itu kalau rasional gitu ya, rasional itu dia nggak punya satuan tertentu kayak meter sama sentimeter gini gitu ya, jadi semuanya dianggap sama. Gitu. Kemudian nomor 3. Nah, yang 3 adalah daerah-daerah yang sama dan sebangun mempunyai luas yang sama. Ya, artinya kalau daerahnya nanti kita ini ada grid ya. Nomor 3 ini berhubungannya dengan grid. Jadi nanti kita akan metode perhitungannya kalau untuk luas daerah yang nggak sesuai itu nanti kita akan bagi-bagi gitu ya, seperti ini ya. Jadi kita akan bagi-bagi. Nah, harusnya si luasnya itu cenderung luasnya sama gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan nomor 3. Ya, misalnya kita punya bentuk ngaco gini ya. Nah, ini nanti kita akan grid. Ini namanya sistem grid gitu ya. Sistem grid itu kita kotak-kotakin dengan ukuran yang hampir sama semua. Gitu ya. Nah, ini nomor 3 nih maksudnya. Jadi daerah-daerah yang sama itu sebangun itu semua harusnya memiliki luasan yang sama gitu ya, atau cenderung sama. Nah, yang nomor 4, luas gabungan dua daerah yang hanya berhimpit pada sebuah ruas garis sama dengan jumlah luas kedua daerah tersebut. Kalau ini jelas ya, ini masih berhubungan dengan yang nomor 3. Kemudian yang nomor 5, jika sebuah daerah berada di dalam daerah yang kedua, maka luas daerah pertama lebih kecil daripada atau sama dengan luas yang kedua. Nah, ini nomor 5 itu berlaku untuk yang bentuknya ya nggak karuan, itu bentuknya yang kayak polinomial. Polinomial itu jadi kita punya luas daerah misalnya seperti ini gitu ya, atau bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita kalau kita garis ya, ini kan daerah yang sebelah sini ya. Sebelah yang sini itu cenderungnya kan sama, tapi harusnya gitu ya, luas daerah kalau ditotalkan luas daerah yang sebelah sini dengan yang sebelah sini itu harusnya lebih besar gitu ya pada yang pertama, atau lebih kecil daripada yang pertama gitu, atau salah satu ya. Jadi maksudnya itu. Nah, tolong ini ya yang 5 ini dicatat gitu ya, dipahami. Kemudian nah kita masuk ke limit ya. Ini kita sudah mulai masuk ke limit. Jadi dalam mungkin teman-teman saya nggak tahu nih apa matematika 1 kalian kalkulus 1 itu diajarin yang namanya sudah diajarin nama limit apa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya belum juga nggak apa-apa sih, nanti kita kita ulas ulang gitu. Jadi kalau kalian tahu limit itu kan sebetulnya adalah suatu upaya di mana kita membatasi sesuatu gitu. Makanya namanya lim gitu ya. Lim itu limit gitu. Lim itu dari kata limit. Limit itu kita ingin membatasi sesuatu dalam daerah tertentu. Sebenarnya limit ini ya kalau kalian lihat di dalam rumusnya itu ada N ya. Ini artinya dia tak hingga. Jadi N itu tak hingga. Tapi limit itu sebetulnya untuk membatasi si tak hingga ini gitu ya. Nah, yang di bawah kenapa ditulis tak hingga? Karena yang di sini supaya memberitahu gitu ya bahwa daerah yang ditinjau itu sebetulnya luasannya tak hingga. Nah, luasannya tak hingga kita batasi jadi luasan ini. Nah, ini kita punya persamaan yang ditulis setelah limit ini ya. Ada persamaan di setelah limitnya ada A ya. A-nya ini kita adalah luas gitu ya. A ini ya. Ini kayaknya gede. Nah, A ini adalah luas. Ya, jadi luasan daerah gitu. Nah, N-nya gitu, kebayangnya N-nya itu jumlahnya unlimited. Contoh kalau kita gambarkan ke dalam grafik, ini nyambung terus sampai sana ya. Kalau kita pikir-pikir, ini jumlahnya pasti unlimited gitu ya. Kalau kita sambung terus sampai sana ya. Nah, jumlah N-nya gitu ya. N itu biasanya adalah jumlah yang mau kita hitung gitu ya. Kamu daerahnya mana? Oh, yang mau kita hitungnya unlimited Bu sampai sana gitu ya. Yang daerah ini nih gitu ya.
Semuanya ini unlimited ada di sana sampai sana Bu semua gitu. Nah, terus kita ngitungnya gimana? Ya kita batasi. Kita tahu bahwa walaupun ini dia unlimited gitu ya, katakanlah ini N1 gitu ya, ini N2, N3 gitu ya. Ini walaupun kita tahu bahwa N1, N2, N3 ini unlimited sampai ke sana, tapi kita tahu bahwa gitu ya, luasannya ini dari N1 dengan N2 ini N4 lah ya. Ya, N1 dengan N3 itu sampai seterusnya N berapa plus berapa ke sana pasti sama luasnya. Yang ini juga dari N2 sama N4 ini sampai ke yang mungkin nanti ada N5 dan seterusnya. Ini N5 ya. N6 dan seterusnya itu sama gitu ya. Jadi yang genap di bawah ini semua sama, yang ganjil ini semua sama. Nah, karena semuanya sama, kita cukup hitung aja salah satu. Ya, salah satu berarti hitung aja yang N1 ini sama yang N2. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan yang di kiri ini, luas dalam kurung P subskor ya, subskornya N gitu ya. Gitu. Nah, ini pembatasannya, limitnya, daerah gitu ya, daerah yang ingin kita tinjaunya gitu ya, luas daerah yang ingin kita tinjaunya kita batasi hanya N1 dan N2. Dengan mengetahui bahwa N1 dan N2 ini dia unlimited sampai sono gitu ya. N-nya tuh banyak loh gitu loh. Gitu ya. Ini maksud dari maksud dari rumus itu gitu. Nah, kalau digambarkan dengan poligon gitu ya, dengan lingkaran ini yang ini ya, dengan lingkaran dia contohnya seperti ini. Jadi kalau tadinya dia P-nya 1 gitu ya, P-nya seperti ini, kotak aja di dalam lingkaran, lama-kelamaan P-nya kalau kita banyakin, ini P-nya kan seperti ini ya, dia kita banyakin, P-nya itu lama-kelamaan dia bisa membentuk sebuah lingkaran. Ini loh ya. Nah, itu ya. Tuh. Contoh yang lain. Gitu ya. Ini juga sebetulnya kan banyak ya, makin banyak dia lama-kelamaan dia membentuk lingkaran. Akhirnya sama aja toh gitu ya. Nah, ini yang lingkaran itu sebetulnya yang kalian hitung kayaknya kalkulus 1 kayaknya kalian belajar deh ini. Saya juga lupa sih. Ini belajar. Jadi nanti kalian menghitung sebetulnya kan ini kan sama seperti lingkaran ya. Itu lingkaran bentuknya. Nanti saya kapan-kapan saya tunjukkan ilustrasi videonya ya. Kenapa saya sebut ini lingkaran gitu ya. Nanti ini kan dengan roda. Oke, nanti kapan-kapan lah kalau kita di kelas ya. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya untuk limit. Jadi mohon ini dicatat ya, yang tadi yang saya tuliskan ini dicatat ya. Plus ini ya, plus ininya ini dicatat semua, plus ini ya. Ini dicatat. Oke. Lalu nah, tadi ini karena kita tahu bahwa oh ternyata A sama A dikali atau luasan gitu ya, luasan A kali PN-nya itu ada banyak loh gitu ya. Ya enggak, kita ada kalau misalnya kita pakai limit gitu ya, A-nya ini tuh ternyata ada banyak. Gimana kalau misalnya variasinya ada lebih banyak, Bu? Misal dari lingkaran yang ini gitu ya, dia ada N1, N2, tapi ternyata dia N3 sama N4-nya nggak sama. Itu menciptakan variasi yang lain. Tapi dia berulang, Bu. N1 sampai N4 itu berulang, dia sama sampai ke sana. Nah, itu gimana? Nah, kalau gitu ya jumlah yang berulangnya jauh lebih banyak gitu ya, dia memperoleh nilai nilai ininya lebih banyak, kita bisa menggunakan notasi sigma. Nah, ini kata-kata favorit Gen Z ini biasanya ngomong sigma male gitu kan, sigma female gitu ya, buat orang-orang yang atau cowok-cowok atau cewek-cewek yang bersigma gitu ya, bisa apa ya istilahnya, nggak ini ya kalau nggak salah, saya lupa. Sigma tuh kayak dia tuh cuek gitu ya, punya pendirian gitu kalau sigma tuh. Nah, kalau di dalam bahasa matematika, sigma itu di sini adalah kita ingin merangkum jumlah. Karena tadi kita punya pengulangan ya. Kita tadi punya N1 gitu ya, sampai N2, kemudian N3, dan sampai seterusnya. Ini adalah sebetulnya ini limit ya.
Jadi limit kita itu sampai misalnya 100 tadi ya. Ini kalau kita tuliskan dalam bahasa lim, dia jadi lim n tadi unlimited. Kalau ini jadi n 100 gitu. Atau kalau di sini berarti jadi n an gitu ya. An ya, itu limit. Nah, ini limitnya gitu ya, ini limit. Nah, tapi yang sebelum limit gimana ini berulang banyak, Bu. Ada N1, N2, N3 sampai N100. Kita nulisnya gimana? Nah, untuk mempersingkat itu kita tulis dengan sigma. Ini notasinya seperti ini, teman-teman. Ya, ini contohnya udah sesuai dengan yang di atas. Ini mohon dicatat juga ya di dalam catatan kalian, nanti saya periksa. Ya, hari Rabu depan diperiksanya. Ya. Nah, ini ya kalau teman-teman lihat gitu ya. Ini ada n-nya di atas itu adalah limitnya yang 100 ini gitu ya. Kemudian di bawah sigma ya, di sini ada i kuadrat gitu ya. I kuadratnya itu maksudnya ini nih ya. Ini i kuadrat ya, yang di sini ya, di ini. Kemudian yang ini adalah subscript 1 gitu ya. Ya, jadi bentuknya adalah seperti itu. Nah, sigma itu sebetulnya dari kata Yunani ya. Jadi huruf kapital ya. Kapital Yunani. Jadi dia berpadan dengan huruf S gitu ya. Dia untuk menyatakan iterasi gitu ya. Jadi untuk menambahkan jumlah iterasi. Nah, ini ya, tolong ini dicatat ya. Sorry, ini ya, tolong ini dicatat. Jadi kita punya satu teorema ya. Satu teorema di mana begini. Kalau misalnya kita ingin menjumlahkan gitu ya. Ya, ini kita punya persamaan seperti ini. Kita punya luasan gitu ya. Misalnya kita punya kotak 1, kotak 2 gitu ya. Semuanya ini adalah A gitu ya. Ini adalah B. Ini juga sama, ini adalah A, ini adalah B. Tapi ini adalah kotak ke-1, ini adalah kotak kedua. Berarti kita pengen menghitung misalnya ya luasan dari kotak 1 ini sama kotak 2 ini. Ini kita bisa sebut ya. Ini adalah A1, B1, ini adalah A2 dengan B2. Artinya punya luasan 1, punya luasan 2. Nah, kalau kotaknya lebih dari 2 ini gitu ya, jumlahnya ada banyak, kita bisa menghitung rumusnya seperti ini. Ya. Jadi A ini ya, A ini dengan yang B ini ya, garis gitu ya, dari garis A sama garis B gitu ya, dikalikan. Nah, ini 4-nya apa? 4 itu limit. Berarti artinya kalau ditanya apa itu 4 limit, berarti ada 4 kotak atau 4 luasan yang ingin dihitung. Jadi kotaknya itu ada 4. Gitu ya. Ini kotak ke-1 gitu ya, ini kotak kedua, ini kotak ketiga. Ini kotak. Ini salah nih, ini kotak 2 berarti ya. Ini kotak 2, ini kotak 3, ini kotak 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau ini biasanya dia kenapa ini mulainya dari 2, Bu, walaupun di sini 4. Ini di sebelah sini ya, kalau kalian lihat di bawahnya sigma tadi ada I. I itu adalah iterasi, atau iterasi itu mulai dari iterasi keberapa. Ya, macam-macam ya, ada yang iterasi, ada yang di sini kayak itu konstanta juga, tapi esensinya yang di bawah itu adalah iterasi. Iteration. Jadi iterasi itu pengulangan. Nah, kamu pengen mulai iterasi itu dari berapa gitu ya. Nah, kalau di contoh yang ini dia iterasinya mulai dari 2. Di contoh yang kedua itu dia iterasinya mulai dari 1. Jadi ya ketika dijabarkan dia iterasinya mulai dari 1 ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di sini 2, 3 dan 4 gitu. Nah, kalau ditanya tadi balik, Bu, itu kan dia iterasinya mulainya kedua. Berarti kotaknya ada 3 dong, Bu. Enggak, ya, hati-hati. Jadi jumlah kotak ya itu dilihatnya dari sini. Ya kalau kita mau aplikasikan ke dalam contoh kasus gitu ya. Ini kalau kotak ya berarti kotaknya jumlahnya ada ini loh, ada 4. Tapi yang di sini itu dia hanya ingin gitu ya menghitung atau menginkludkan dari nomor 2 sampai ke 4 gitu.
hati-hati ya membaca apa namanya rumus kalkulasi gitu ya. Karena banyak mahasiswa yang salah gitu kalau misalnya nanti saya kasih soal yang bentuknya soal cerita gitu. Ini banyak juga yang mahasiswa nggak bisa menerjemahkan ini gitu ya. Jadi dia lupa gitu kalau pas saya tanya, jadi berapa kotak jumlahnya? Dia jawabnya, oh ya berarti jumlahnya 3. Enggak gitu. Jadi jumlahnya tetap 4. Tapi yang dihitung yang mana? Kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Kotak kesatunya nggak kehitung gitu ya, karena iterasinya mulai dari iterasi yang kedua. Gitu ya. Nah, dengan contoh tersebut, maka gitu ya, ini ada teoremanya gitu ya, ada rumusnya. Jadi kalau kita punya sigma gitu ya, atasnya ada n, limitnya berapa gitu ya, terus iterasinya mulai ke berapa, terus di depannya ada c, maka kita bisa tuliskan n itu selalu dikalikan dengan c. Ya. Kenapa seperti itu? Nah ini saya lihat tadi ya, dari 4 ini kan dia jumlahnya ini misalnya 4 gitu ya, n-nya. Jumlahnya adalah 4, berarti kan kalau dipikir-pikir ini A2 sama B2, A3, B3 ini kan semuanya sama ya. Cuman jumlah kotaknya ada beda gitu ya. Jumlah kotaknya ada banyak, ada 4 gitu ya. Nah, yang dihitung 3. Nah, apa namanya? Kalau misalnya seperti ini berarti kan sama aja kita misalnya ngitung contoh ya. Ini A-nya sama dengan 2. B-nya misalnya sama dengan 2 gitu ya. Kalau kita masukin berarti kan ini ada 4 gitu ya. 2 kali 2 4, ini 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Ya kan? Nah, kalau kita jumlahin 4 tambah 4 tambah 4 itu kan 4 kali 3, sama aja dengan 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3 berarti dia 12 gitu ya. Nah, itu sama aja kayak dikali jumlahnya ini gitu. Jadi kita kalikan ini C dikalikan dengan jumlah N-nya. Gitu ya. Mohon diingat dan dicatat juga di buku catatan. Nah, nanti saya cek buku catatannya. Nah, dari situ berkembang juga teorema A ini. Nah, ini juga tolong dicatat. Ya, teorema A. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Mohon ini juga coba dipelajari ya contohnya dari sini, kemudian di sini. Contoh 1, contoh 2, kalau misalnya jumlahnya nurun ya, ini jumlahnya positif, yang ini nurun. Nah, dan ini, tolong dicatat yang ini. Nanti kita akan ketemu dengan kasus-kasus atau dengan soal-soal yang dia punya kondisi seperti ini. Nah, ini tolong dicatat sampai yang halaman, mungkin sampai ini aja dulu ya. Supaya, nah ini nanti saya simpan buat Senin ya, yang limit ini karena agak sulit. Jadi tolong dicatat sampai, kita nggak pakai luas, pakai poligon. Jadi tolong dicatat sampai sinilah ya, sampai contoh 4. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Ini bisa dipelajari sendiri nanti ya. Kalau ingin ditanyakan